Hai semua, selamat menonton. Malam itu, jalanan begitu sepi. Hanya suara jangkrik dan hembusan angin dingin yang menemani langkah Raka. Ia baru saja pulang kerja lembur, matanya letih, tubuhnya lelah. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Dan, seperti biasa, ia memilih jalan pintas melewati jalan desa tua, jalan yang terkenal angker di kalangan warga sekitar. Raka tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Baginya, semua hanya mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi malam itu, ia akan belajar bahwa tidak semua cerita hanyalah dongeng. Saat motor Raka melaju pelan, kabut tipis mulai turun. Dari kejauhan, ia melihat sosok seorang perempuan tua, berdiri sendirian di pinggir jalan. Tubuhnya membungkuk, rambutnya terurai kusut. Dan wajahnya, samar-samar tertutup kain jarik lusuh. Perempuan itu mengangkat tangan, berusaha menghentikan Raka. Dengan ragu, Raka berhenti. Nenek, ada apa? Kenapa malam-malam di sini? Tanyanya. Perempuan tua itu tersenyum tipis, senyuman yang sulit dijelaskan. Anak muda, tolong antar saya pulang. Rumah saya tidak jauh dari sini. Raka menghela napas. Walau hatinya tidak enak, rasa kasihan mengalahkan segalanya. Ia mengangguk, baik, Nek, mari saya antar. Mereka pun berjalan. Motor Raka ia tuntun pelan di samping. Sementara nenek itu berjalan di depan, dengan langkah lambat, tapi pasti. Namun, semakin lama, suasana terasa janggal. Jalan itu seperti tidak pernah berakhir. Pohon-pohon besar yang mereka lewati, terasa sama. Seakan mereka hanya berputar di tempat. Raka mulai gelisah. Sesekali ia mendengar bisikan. Bisikan lirih yang menyebut namanya. Raka. Raka A. Ia berhenti, menoleh ke kanan, kosong. Menoleh ke kiri, hanya semak belukar. Namun bisikan itu jelas, seperti ada di telinganya. Nek, masih jauh rumahnya? Tanya Raka gugup. Perempuan tua itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa lirih, pelan, lalu berhenti mendadak. Kepalanya menoleh, perlahan, ke arah Raka. Dan untuk sesaat, wajahnya terlihat jelas, pucat, matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Raka mundur selangkah, jantungnya berdegup keras. Namun tiba-tiba, nenek itu berjalan lagi, seakan tidak terjadi apa-apa. Raka terdiam, tubuhnya kaku, tapi ia tetap mengikuti. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah tua. Rumah itu gelap, berdiri di tengah kebun lebat. Atapnya nyaris roboh. Dan jendela-jendelanya pecah. Nenek itu berkata lirih. Ini rumah saya, tunggulah di luar sebentar. Ia pun masuk perlahan, pintu kayu berdecit keras, menambah suasana mencekam. Raka menunggu di luar, keringat dingin mengucur. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara. Tangisan anak kecil. Satu suara, lalu dua, lalu banyak sekali. Tangisan itu berubah menjadi jeritan. Suara-suara histeris yang menusuk telinga. Raka panik, ia ingin lari. Ia berlari ke arah jalan utama. Namun anehnya, setiap ia berlari, ia kembali lagi ke depan rumah tua itu. Sekali lagi ia mencoba, lari sejauh mungkin. Tapi tetap saja, langkahnya membawanya kembali. Seolah rumah itu adalah pusat, dan ia terjebak di dalam lingkaran tak berujung. Dengan nekat, Raka masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, ia melihat sebuah meja tua. Dan di atasnya, ada bingkai foto berdebu. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Namun begitu ia tiup debunya, matanya membelalak. Di foto itu, terlihat sosok perempuan tua tadi. Berdiri, bersama dirinya sendiri. Ya, jelas sekali. Wajah Raka, senyum Raka, ada di foto itu. Seakan ia bagian dari keluarga di rumah itu. Raka mundur ketakutan. Apa maksudnya ini? Teriaknya. Tiba-tiba, sebuah bisikan terdengar di belakang telinganya. Pelan, namun begitu dekat. Nak, ayo pulang. Kamu bukan milik dunia ini lagi. Raka berbalik cepat. Dan di hadapannya,
berdiri perempuan tua itu. Wajahnya kini berubah, mengerikan, matanya kosong. Mulutnya sobek lebar hingga ke telinga. Lampu-lampu rumah tua itu menyala tiba-tiba, menunjukkan puluhan bayangan samar di sekeliling ruangan. Wajah-wajah pucat, mayat-mayat yang membusuk, menatap Raka dengan tatapan kosong. Raka berteriak, namun suaranya tak pernah terdengar. Karena sejak malam itu, tidak ada lagi yang melihat Raka pulang ke rumah. Dan, setiap orang yang lewat jalan itu, kadang masih mendengar suara motor, atau bisikan lirih yang memanggil, Raka. Raka. Terima kasih telah menonton di channel YouTube Kegiatan Bang Ali. Semoga kalian diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin.